Hello guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Yes, gue kembali. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue di dunia pelangi dan di dunia umum. Kenapa gue bilang umum ya, karena mungkin juga kalau kadang-kadang ketemunya cowok yang lurus juga berarti kan bukan cowok pelangi. Ya nggak sih? Oh ya, sebelumnya buat kalian dimanapun berada, semoga selalu bahagia, selalu sehat, dan bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Di video gue kali ini gue bakal kembali share pengalaman gue, tentunya bareng seseorang yang sudah kalian nantikan ya. Siapa lagi kalau bukan kakak ipar gue. Tentunya dengan cerita, momen, dan kejadian yang berbeda ya. Seperti apa cerita kali ini, Kim? Penasaran? Yuk, mari kita mulai. Minggu pagi itu seperti biasa gue di rumah kakak gue, karena sebelumnya gue habis nginep, tapi di waktu nginep malam itu kita nggak ngapa-ngapain sih. Jadi ya semuanya berjalan dengan normal tanpa ada something yang bikin gue deg-degan kayak sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuman ya malam itu ya ngalir gitu aja. Cuman seperti biasa di minggu pagi, gue, kakak ipar gue selalu jogging barengan ponakan gue. Jadi ya kita jogging-jogging ringan lah ke sekitar tempat tinggal gitu kan, di jalan raya. Dan sepulang dari jogging, kakak gue di rumah sudah siap buat nyiapin sarapan. Cuman waktu itu ada satu ingredients, bahasanya sosok chef gitu ya, ingredients alias bahan-bahan yang jadi mesti dibeli, dan ada beberapa yang mesti dipetik. Karena berhubung dari rumah kakak gue itu ke kebun lumayan deket ya, tapi nggak deket-deket juga sih, agak lumayan jauh lah dibilang. Jadi kakak gue tuh tiba-tiba langsung nyuruh kakak ipar gue buat ayo petikin tomat dan juga timun yang ada di kebun, karena memang seperti itu biasanya juga. Jadi kalau masalah sayuran pasti larinya tuh ke kebun, karena pasti ada aja sayuran yang udah mungkin siap dipetik. So akhirnya kakak gue pergi ke warung dan gue nemenin kakak ipar gue ke kebun. Ya sebenarnya sih nemenin kayak gitu juga gue agak-agak pengen juga gitu, kali aja ada momen di sana kan ya. Itulah mungkin di otak gue selalu kayak gitu. Cuman ya mikirnya gini aja, pagi-pagi banget habis jogging ke kebun, ya pasti nggak akan aman lah ya gitu. Apalagi kebunnya itu kan memang lumayan deket sama jalan gitu. So akhirnya gue dan kakak ipar gue pun berangkat menuju kebun. Sementara ponakan gue nggak ikut, dia nonton TV di rumah karena banyak kartun. Pagi hari itu outfit kita menuju kebun itu ya pakai kolor pendek sama pakai baju oblong ya, karena habis jogging kan sebelumnya. Sepanjang perjalanan ya kita ngobrol-ngobrol biasa sih gitu. Tiba-tiba kakak ipar gue bilang kayak gini, tumben pengen ikut. Ya pengen lah, pengen tahu juga suasana kebunnya kayak gimana gitu kan. Terus juga kapan lagi bisa nemenin AA ke sini gitu sambil metikin sayuran. Alah itu mah maunya kamu aja katanya. Pasti juga ke sini pengen gituan sama AA kan, kata dia, bilang gue sambil bercanda kan. Cih, kok mikirnya ke sana-sana sih? Gue bilang kayak gitu kan. Ya enggak lah, lagian juga di kebun emang masa iya bisa gitu kan. Ya bisa aja lah kan. Terus kita langsung menuju ke kebun itu, dan tak lama kemudian kita tiba di kebun tersebut. Bener saja guys, jadi di kebun itu emang banyak banget tanaman tomat ya sama timun. Jadi kan tahu sendiri kalau tomat dan timun itu ditanamnya itu kan agak tinggi-tinggi gitu, pakai kayu kali ya namanya. Jadi sesekali itu kayak tertutup gitu setiap jalurnya gitu loh guys. Kayak labirin gitu deh, tapi ya nggak labirin juga sih. Cuman memang kayak lebih tertutup deh setiap jalurnya. Dan itu membuat suasana tuh kayak gimana ya, kayak dibilang aman tapi nggak aman-aman banget juga. Cuman ya nggak terbuka juga, karena memang
jarak pandangnya itu kehalang gitu. Dan itu membuat suasana menurut gue asik-asik juga nih buat bercanda di sana. Lalu kakak ipar gue pun langsung metik beberapa tomat dan timun yang ada di sana. Karena memang gak semuanya juga sudah siap petik ya. Jadi dia hanya pilih-pilih aja timun yang menurut dia pas dan juga tomat yang udah matang gitu kan. Dan ketika dia ngambilin timun, dia bercanda gitu. Pas ketika diambilin timunnya itu dia malah masukin ke dalam kolornya. Dan di sana gue ketawa banget ngelihatnya sambil dimasukin sambil dianya tuh kayak bercanda gitu loh guys. Dan gue langsung bilang sama dia, papaan sih malu-maluin gitu dimasukin ke dalam kolor gitu, buat diapain? Terus dia langsung bilang kayak gini, ya buat kamu lah, buat kamu ntar cobain. Kata gue gitu kan, ogah apaan masukin ke dalam kolor, pasti lah udah beda rasanya, aromanya gitu. Terus dia langsung bilang lagi, alah sok-sok munafik, padahal mau kan, bukannya kamu doyan tuh aroma yang kayak gitu, sambil ketawa dan ngejek. Apaan sih ini udah. Kita langsung ngambil lagi beberapa timun yang lainnya. Jadi memang karena buat nyetok juga katanya, makanya diambil agak banyak. Setelah kelar ya beberapa buah diambilin, baik itu tomat maupun timun. Timun yang tadi dia coba masukin ke kolor dikasih sama gue, nih buat kamu katanya. Apaan timun? Ya buat kamu, coba katanya. Ini timun yang tadi dimasukin ya, kata gue gitu kan. Iya, coba-coba katanya. Di apaan sih? Gak lucu bercandanya gitu kan. Ayo cepet pengen lihat katanya. Ya udah, terpaksa gue nurutin aja karena memang dianya agak maksa sih. Setelah itu gue langsung coba gitu kan. Dan gimana aromanya? Biasa aja, nggak terlalu ketara kok. Masa sih katanya? Iya, nggak ketara. Coba-coba gitu kan. Iya, apaan sih gitu kan. Udah cepetan katanya. Gue langsung nurut aja sih guys. Gue langsung gituin. Nah bagus tuh, suka liatnya katanya sambil dia ngakak. Gue dikerjain ternyata guys. Dia malah lari sambil bawa tomat dan sambil bawa timun itu, lari agak jauh menghindar gue. Ya gue langsung kejar dia lah. Gak tahu dia mau ke arah mana gitu kan, soalnya bukan ke arah pulang. Pas nyampe di ujung, sebelah ujung ya, terus agak ke kiri gitu, ada tempat gubuk ya. Gubuknya itu memang terbuka sih, cuman memang kecil, tapi tempatnya itu lumayan aman. Kenapa gue bilang aman? Karena ke depan sana nggak ada orang mungkin ya, kiri kanan pun juga kehalang sama kebun tomat ini kan, jadinya tuh nggak kelihatan kemana-mana gitu. Terus dia malah ke sana dan dia duduk di sana. Terus gue langsung bilang kan ke dia, ngapain sih ke sini, bukannya kita langsung pulang aja, di sini kan nanti kakak nyariin tuh gitu. Udah santai aja, kakakmu akan nyariin kok katanya. Kita ke sini aja dulu istirahat sambil pacaran katanya. Aduh, malah bilangnya kayak gitu lagi. Terus gue langsung bilang, masa sih pacaran di sini? Terus juga kita nggak enak banget jam segini pacaran gitu kan. Ada-ada aja sih ini gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Udah sini aja katanya. Ya udah gue samperin. Kan dia udah duduk duluan tuh. Gue duduk samping dia. Ya udah, setelah duduk dia tiba-tiba kayak gini nih. Ya otomatis setelah digini kita saling memandang gitu kan. Sambil matanya tuh gue tahu sih, make sure sekitar apakah aman atau enggak gitu ya. Setelah mungkin menurut dia aman, kalau gue sih masa bodoh, gue nggak ngeliat sekitar juga karena ya gue masih apa adanya aja lah gitu ya. Setelah mungkin dia make sure sekitarnya aman, kayak gini deh. Aduh, berani banget tuh orang emang. Pokoknya nggak ada habisnya dia tuh kenekatannya guys. Di tempat kayak gitu pun dia berani ngelakuinnya. Ya otomatis gue pun terbawa suasana ya guys. Apalagi tempat terbuka kayak gitu dia malah ngelakuinnya. Pertama sih sebentar. Setelah kayak gitu, gimana? Suka nggak katanya? Ya suka lah. Ketika gue bilang kayak gitu, dia langsung lanjutin lagi dan agak lama yang kedua kalinya. Karena mungkin ngelihat suasananya juga aman, gak ada siapa-siapa, apalagi sepagi itu gitu ya. Setelah beres, tangan gue ini yang lagi diem sama dia ditarik, diarahin ke
titik tengah itu buat gue megang-megang gitu. Dan you know lah, setelah kayak gitu dia tuh sebenarnya pengen apa sih gitu di sana. Gue paham, bukan hanya sekedar ini doang gitu, tapi pengen mungkin ngelakuin sesuatu yang gak biasa kali ya, yang jauh lebih menantang. Itu salah satunya di situ. Ya udah, gue pun akhirnya mulai. Setelah beberapa saat gue gituin pakai tangan, gue langsung bilang ke dia, janganlah gitu, di sini nggak aman terbuka kayak gini, ntar gimana gitu. Udah tenang aja, pokoknya yang make sure sekitar semuanya baik-baik aja. Kamu lakuin aja, nggak, ntar malah ada orang lewat lagi. Nah, kalau ketahuan berabe loh, jam segini apalagi nih pagi-pagi gitu kan. Udah tenang aja, percaya sama deh. Udah, ini udah kepalang nih katanya. Soalnya udah tanggung. Aduh, gimana nih ya gitu. Ya udah deh, akhirnya gue langsung nurutin apa maunya dia. Pas ketika kayak gitu, karena suasananya memang di luar kayak gitu ya, dia hanya membuka area yang seperlunya aja ya. Terus karena dia posisinya duduk, ya gue harus mengalah. Gue jongkok. Gue jongkok, dia duduk. Pokoknya mas, pas gue jongkok itu pas banget posisinya buat gue ngelakuin yang namanya karaoke. Dan itu tuh pertama kali sih gue agak deg-degan ya, agak takut juga, tapi sensasinya tuh lama-kelamaan, wih mantep juga ya, nyaman gitu. Dan dia pun ketika gue gituin, dia sok-sok ekspresif gitu, padahal di luar. Cuman kata gue kan, gue pun menikmati sih. Terus gue lanjut ngelakuinnya sampai bener-bener. Tak lama kemudian, mungkin karena faktor di luar kali ya, deg-degan juga iya, dan gak biasa juga iya, jadi gak terlalu lama gitu loh guys, pas gitu. Setelah udah kelar, dia langsung bilang, mau tumpah nih, kayak gitu. Gue kan mau gitu, ditahan, dan sialan banget malah disuruh tumpah di dalam. Aduh, dasar ini emang bener-bener udah kelewatan nekatnya. Setelah udah kelar dan otomatis ya gue, ya udah deh, dia mah beres, langsung bersih lagi. Ya gue yang agak-agak mual dikit, tapi sih aduh lemes katanya. Ya pasti lemes lah gitu, gara-gara kamu nih makanya lemes. Siapa yang nyalahin, dasar gitu kan. Ya udah yuk kita pulang yuk, nanti tungguin tuh sama kakak kamu. Ya udah ayo. Akhirnya kita pun pulang, gue di belakang dia dan menuju kembali ke rumah. Dan pas sampai rumah untungnya pas banget, karena masakan juga belum terlalu lama diolah, jadi tomat yang tadi dipetik itu datangnya nggak terlalu kelamaan. So setelah itu ya you know lah, gue langsung mandi karena nggak enak banget, pengen gosok gigi juga. Pengen langsung fresh gitu biar enak sarapannya. Semoga kalian terhibur ya di video gue kali ini. Dan buat kalian yang masih penasaran sama semua cerita pelangi gue ataupun sama kakak ipar gue, tungguin ya, oke? Gue bakal kembali rutin upload konten insya Allah setiap hari, oke? Makanya jangan lupa like dan komen supaya gue makin semangat ya. Thank you for watching and see you next time.